kok di kaca di belakang kayak ada orang gitu. Tapi sambil bersihin muka, aku boleh ngomong nggak? Apaan gitu. Ada yang ikut di belakang gitu. Aku sama sekali nggak ngelihat hotel selain hotel itu. Jadi aku bener-bener percaya nggak percaya, sumpah ini aku nggak bohong. Aku ngerasa kayak ada bau kuburan gitu. Bau kuburan gimana sih? Bau tanah campur bunga, bau nggak enak gitu kan. Jadi kan ada salah satu tiang. Nah itu di tiangnya banyak orang-orang yang bergelantungan, tapi bentuknya bukan bentuk kuntilanak, bukan bentuk tuyul, bukan, cuma orang doang tapi bergelantungan di situ. Wah itu mah hotel udah nggak pernah ada yang nginepin, jangan mau. Bertemu makhluk halus memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Bukan hanya seram dan menakutkan, tidak jarang justru memberi kesialan. Misalnya saja menjadi trauma atau dihinggapi rasa takut berkepanjangan. Tapi apa jadinya jika para selebriti yang mengalami? Benarkah Soimah sering melihat lembut yang mewujud? Bagaimana dengan Prilly Latukonsina yang sesungguhnya mengaku tidak percaya dengan hantu? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memulai karir artisnya lewat seni tradisi, Soimah adalah sinden Jawa yang populer. Justru karena hidup di lingkungan sinden, ia akrab dengan hal-hal yang beraroma metafisika. Apalagi Soimah juga bisa melihat sesuatu yang tak terlihat. Hingga kini pun banyak pengalaman rahasia yang ia simpan sehubungan dengan mistik. Apalagi di setiap syuting selalu melihat ada makhluk halus yang mengikutinya. Kalau aku pribadi sih sering melihat sesuatu gitu, cuman nggak tahu itu dari mana, Pak Indra keenam, Pak Indra ini saya nggak mau tahu dengan itu semua. Aku juga nggak mau terlalu dalam kok aku ini nggak terlalu ambil pusing lah, bisa lihat ya ayo nggak apa-apa gitu. Tapi memang sering di lokasi syuting juga sering, di jalan juga sering, karena aku ada pengalaman waktu syuting di Cirebon, syuting film di Cirebon, bawa mobil sama suamiku sama asisten, terus pulang dari Cirebon. Jadi aku bersihin, kan make upan tuh, aku bersihin muka gini di kaca, kok di kaca di belakang kayak ada orang gitu. Tapi sambil bersihin muka, kacanya aku turunin lagi. Iya enggak ya, aku lihat lagi kaca, masih iya bener tuh kayaknya orang. Aku tutup lagi sampai 3 kali, aku lihat lagi kaca, iya bener nih kayaknya, iya bener nih. Baru aku ngomong sama suamiku, kan suamiku agak takut yang model-model begituan. Melihat ada makhluk halus yang ikut di dalam mobil, Soimah tidak kaget. Ia malah mencemaskan suaminya yang memang dikenal penakut pada hantu. Secara perlahan, ia mengatakan ada yang ikut mobilnya. Lalu sang suami memintanya untuk bicara baik-baik, menyuruh turun. Dan itulah yang kemudian dilakukan Soimah. Tapi aku ngomongnya
terima kasih udah diantar gitu, udah diantar pulang, syuting filmnya lancar gitu. Tahu-tahu asisten saya yang di belakang nyebut begini, kan saya pakai bahasa Jawa, matur nuwun nggih, ampun direncangi, syutingnya pun lancar, bla bla bla, pun dibantu. Asisten saya nyaut, kan asisten nggak dengar. Sama-sama Mae, saya juga terima kasih Mae. Asisten saya begitu. Saya dalam hati antara takut dan pengen ketawa karena dia nggak tahu aku ngomong sama siapa. Udah sampai sini aja nganternya gitu. Dia nyaut lagi, iya Mae nggak apa-apa Mae, saya juga minta maaf. Akhirnya aku omong sama dia, aku nggak omong sama kamu, aku omong sama yang di belakang kamu. Udah akhirnya dia tidur, terus ya udah aku akhirnya belok ke nyari pom bensin. Ya udah nyari pom bensin aja, gimana caranya biar bisa turun dulu, pintu kebuka, ntar pasti dia turun gitu. Jadi kita nyari pom bensin sambil ngomong, udah sampai sini aja ya, kita berani kok, terima kasih, bla 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 bla. Kencing, balik ke mobil, udah nggak ada. Peristiwa di Cirebon hanya salah satu yang pernah dialami. Selebihnya, Soimah menyimpan semua cerita mistis hanya untuk dirinya sendiri. Untungnya, meski bisa melihat bangsa halus, ia tak pernah diperlihatkan bentuk-bentuk yang menyeramkan. Para lembut yang menghampirinya rata-rata dalam wujud yang baik, sehingga tidak muncul rasa takut. Kalau terus terang kalau pocong nggak pernah, cuman kalau kayak gendruwo, kayak cewek cantik, kayak kalau kebetulan kalau aku lihat cewek nggak pernah yang kuntilanak yang serem gitu, nggak pernah. Selalu yang cantik, selalu yang rapi, selalu yang rapi cantik gitu, maksudnya nggak yang terus kayak di TV hantu-hantu gitu, enggak. Selama ini aku enggak pernah, selalu cantik, panjang. Misalnya kakek juga, lihat kakek juga kakeknya yang ganteng gitu. Jadi orang tua, kakek-kakek cuman wajahnya itu ganteng gitu loh. Bukan yang meot gitu, enggak. Kakek-kakek cuman ganteng. Nenek-nenek juga cantik gitu, pakai kebaya, pakai kayak ibu-ibu, kayak Ibu R.A. Kartini. Sering saya lihat tuh yang pakai kebaya kayak incim gitu, senggulannya kecil gitu, terus sering kayak gitu. Kalau yang melihat yang horor jarang, cuma gendruwo pernah, sering juga. Ya gitu udah banyak kalau masalah itu, cuman aku sih nggak mau begitu mikir ke situ. Soimah mempercayai ada makhluk halus yang ikut hidup di samping manusia. Itu membuatnya sering melihat yang tak terlihat. Lalu bagaimana dengan Prilly Latukonsina yang tidak percaya ada hantu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berusia hampir seperempat abad, Prilly Latukonsina memang mewakili generasi muda yang sudah jauh dari metafisika. Ia termasuk yang tidak percaya hantu, sehingga rasa takut tidak pernah merepoti hati. Tapi beberapa kali, Prilly dihampiri pengalaman mistis yang tak terlupakan. Misalnya saja, dulu di rumahnya yang lama, selalu ada suara memanggil setiap kali sedang bercermin di kamarnya. Hal termistis dalam hidup aku waktu itu, aku di rumah yang lama. Jadi kan aku sempat pindah rumah. Di rumah yang lama itu setiap aku ngaca di kamar, nggak setiap aku ngaca sih, maksudnya kadang-kadang kalau aku lagi ngaca itu ada yang suka manggil nama aku. Nggak tahu ya percaya apa enggak, cuma itu emang aku ngerasain. Aku bukan orang yang suka ngarang-ngarang soal horor, dan aku juga bukan orang yang percaya sama kuntilanak dan segala macam. Jadi kalau aku cerita itu bener-bener aku ngerasain jelas gitu. Terus tiba-tiba ada suara cewek yang manggil aku, dan itu suara ceweknya bukan suara mama, bukan suara pembantuku, bukan suara siapa-siapa, cuma yang kayak
Prilly, cuma yang kayak gitu aja. Terus ngomongnya tuh yang nggak yang Prilly, bukan yang kayak manggil gitu, tapi cuma kayak nyebut nama aku doang. Di situ aku langsung merinding banget, udah aku langsung lari takutan. Suara panggilan itu terdengar seperti suara perempuan. Tidak keras, seperti umumnya sebuah suara panggilan. Suara itu lebih menyerupai suara yang sekedar menyebut namanya. Biasanya terjadi jika ia sedang sendirian di kamar, kemudian bercermin. Itu biasanya kalau aku sendirian di kamar, terus aku suka ngaca, suka apa ya? Aku kan di kamar tuh suka kayak ngaca, terus suka kayak acting latihan acting sendiri kan. Nah kalau misalnya aku di depan kaca lagi latihan acting, biasanya suka ada yang gangguin, suka kayak Prilly gitu. Itu di rumah yang lama, tapi alhamdulillah udah pindah. Karena aku tahu respon orang kayak gimana, pasti nggak percaya dan segala macam. Dan aku tipe orang yang malas debat ya. Pengalaman lain yang jauh lebih horor terjadi di Bogor. Bersama sang ibu, lengkap dengan kru sosmednya, Prilly sedang mencari hotel untuk beristirahat. Tapi, apa yang terjadi? Mereka dibawa ke sebuah hotel yang tak biasa. Perjalanannya menuju hotel itu juga terasa ganjil, menyusuri hutan tanpa ada orang lewat. Waktu itu aku sempat ke Bogor ya. Terus aku dibawa ke salah satu penginapan, gak usah aku sebut namanya apa. Oke, aku nginep di salah satu penginapan gitu. Belum nginep nih, masih daftar, terus lihat-lihat kamarnya seperti apa. Emang itu sangat amat serem banget. Dan anehnya di perjalanan Bogor itu, Parung ya lebih tepatnya, itu kiri kanan aku sama sekali gak ngelihat hotel selain hotel itu. Jadi aku bener-bener percaya gak percaya, sumpah ini aku gak bohong. Aku gak mungkin bohong lah soal mistis gitu kan. Aku kayak nengok ke kiri kanan terus kayak hutan gitu. Kok gue di mana sih ini sebenarnya? Tiba-tiba di sebelah kiri adalah hotel itu. Akhirnya masuk. Udah nginep di hotel ini aja deh, nggak ada lagi gitu kan. Udah. Terus tiba-tiba pas aku nginep di hotel itu, aku lihat-lihat kamarnya, aku ngerasa kayak ada bau kuburan gitu. Bau kuburan gimana sih? Bau tanah campur bunga, bau nggak enak gitu kan. Terus aku yang kayak nggak ini perasaan gue doang, pasti nggak mungkin lah masa hotel bawa kuburan gitu kan. Terus pas aku lagi jalan-jalan ke kamar gitu, salah satu kru, jadi kan aku di situ emang mau liputan gitu kan, salah satu kru kayak ketakutan banget mukanya. Terus akhirnya nggak jadi nggak usah nginep di sini gitu kan. Nggak apa-apa kali, udah terlanjur diturunin barangnya. Terus kata kru di situ, dia ngelihat ada sosok makhluk banyak banget, makhluk halus, kayak orang-orang, kayak dia melihat orang-orang yang bergelantungan di tiang. Jadi kan ada salah satu tiang. Nah itu di tiangnya banyak orang-orang yang bergelantungan, tapi bentuknya bukan bentuk kuntilanak, bukan bentuk tuyul, bukan, cuma orang doang tapi bergelantungan di situ. So kayak nggak percaya kan, apaan sih gitu kan. Akhirnya aku jalan lah ke kamarku. Terus pas aku jalan ke kamarku, aku jalan sama mamaku. Tiba-tiba mamaku lari. Setelah mamanya lari, Prilly ikut bergegas meninggalkan kamar hotelnya. Usai mamanya cerita dengan ketakutan, diputuskan tidak jadi menginap di hotel tersebut. Dan keganjilan berikutnya ternyata saat mereka berhasil meninggalkan hotel horor itu, sebab begitu menyusuri jalanan yang semula sudah dilewati, di kiri kanan jalan banyak hotel yang lebih bagus. Pas aku jalan ke kamarku, aku jalan sama mamaku. Tiba-tiba mamaku lari. Pas mamaku lari, aku kayak, kenapa sih mah lari? Aku nggak berani nengok ke kiri kanan. Nah aku langsung ikutan lari. Terus kata mama, nggak, tadi di sebelah kamu ada cewek. Di sebelah kamu ada cewek. Serius mah? Iya mama lihat jelas banget. Makanya mama lari. Terus kenapa mama ninggalin aku? Ini mama takut banget. Jadi itu yang paling mistis sih. Udah kan, terus akhirnya nggak jadi nginep di situ. Pas keluar dari hotel itu, kita muter balik ke jalan yang tadi udah dilewatin. Ternyata banyak banget hotel di pinggir-pinggir situ.
Terus dia kayak, loh ini hotel, kita kenapa tadi nggak ngeliat ini? Akhirnya kita nginep di hotel yang bener-bener gitu, yang nggak ada kayak gitu-gituan. Demi apa? Akhirnya semua kru heboh kan. Sebenarnya apa? Tadi kita nggak ngeliat ada hotel, nggak ngeliat ada apapun. Kita cuma ngeliat di kiri kanan pohon, hutan, gelap. Dan satu-satunya hotel cuma ada hotel itu doang. Tiba-tiba pas kita muter balik, itu banyak banget hotel. Kayak ada hotel ini. Terus ada yang paling bagus hotel ini. Udah kita masuk hotel yang paling bagus itu. Di hotel yang baru, semua masih heboh. Prilly juga belum percaya dengan yang dialami. Tapi dari orang-orang hotel, diperoleh informasi menyeramkan bahwa hotel yang baru saja mereka tinggalkan sudah lama tidak beroperasi. Suasana semakin mencekam karena Prilly belum lama menonton film horor dengan cerita yang sangat mirip dengan yang dialami. Kita kayak ditutup lah mata batinnya atau gimana gitu kan. Nah itu sih yang paling aku alamin sih, karena aku sempat nonton film horor yang ceritanya kayak gitu. Jadi aku percaya nggak percaya, gila masa gue ngalamin hal yang kayak di film-film horor sih, berarti bener dong nih gitu kan. Itu aku bener-bener nggak percaya sama diri aku sendiri, kayak yakin gak sih gue ngalamin hal kayak gini, ya ampun astagfirullahaladzim. Karena aku tuh bener-bener gak percayaan orangnya sama gitu-gituan gitu kan. Ternyata aku yang mengalami sendiri, aku mulai percaya. Terus kata orang di sana emang, iya emang di situ tempatnya angker gitu-gitu. Terus aku sebutkan nama hotelnya, ya tadi hotel ini, wah itu mah hotel udah gak pernah ada yang nginepin, jangan mau gitu-gitu segala macam. Jauh sebelum peristiwa horor di Bogor, sesungguhnya Prilly pernah mengalami kejadian paling misterius saat bermain dengan sepupu yang masih balita. Rupanya, saudaranya itu memiliki bakat indigo yang bisa berteman dengan makhluk halus. Lantas, apa yang terjadi? Jadi dia tuh masih kecil, sekitar umur 5 tahun. Aku lagi main bola sama dia, terus bolanya ngegelinding di guci di rumahku. Terus aku mau ambil, kata dia gini, jangan, temanku lagi mainin bolanya. What? Ternyata dia punya dia tuh punya temen gitu, kata dia. Nama temen dia tuh namanya Randy. Terus aku kan kayak babysitter dia kan, dia kamar mandi, aku temenin kan dia kamar mandi, terus ada ventilasi udara, tiba-tiba dia nunjuk, ih Randy ngintip di situ, kayak gitu. Jadi itu sih yang hal mistis yang aku, apaan sih ini anak gitu kan, aku nggak tahu dia bercanda apa enggak, cuma emang kata mamahnya dia indigo, dia bisa lihat gitu kan. Satu ketika yang paling serem adalah di saat aku ngajak dia main, tiba-tiba dia nangis kejar, dikasih susu nggak mau, dikasih es krim nggak mau, dikasih coklat nggak mau, diempok-empok nggak mau, dia nangis kejar. Terus akhirnya aku tanya kan, Ray, mainan Ray kenapa nangis? Ada nenek jahat mengambil mainan aku. Dia ngomong kayak gitu, terus aku langsung, aku refleks ya, bukannya aku ninggalin dia, tapi aku refleks, aku langsung lari keluar kamar, terus aku manggilin orang, tolong, takut gitu kan. Pengalaman mistis memang memberi suasana hati yang atis. Tidak semua orang bisa mengalaminya. Seperti tidak setiap orang dapat melihat makhluk halus dengan sangat gamblang. Tapi seperti Prilly yang semula tidak percaya hantu, akhirnya ikut meyakininya setelah mengalami sendiri peristiwa horor masuk hotel angker. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.